Saya nggak tertarik dari awalnya. Begitu dia tawarkan bisnisnya, saya ada buku yang ditawarin. Bang, ini coba baca ini. Ini bagus bang, menarik. Banyak orang sukses. Udah nah. Ini sudah tahu arahnya. Ini arah bisnis sudah tahu. Keseharian nggak jelas, tapi hasilnya jelas. Hasilnya jelas. Hasilnya jelas. Luar biasa. Kalau dari keyakinan agama saya ada istilah menjaga wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh? Siapa bersungguh-sungguh dia dapat. Persis seperti ini yang kita jalankan hari ini. Tidak ada jaminan orang yang lagi dulu gabung di bisnis ini dia sukses duluan. Mari. Okay, so welcome back to the show. This is the biggest show. This is the great show. And this is berdebat, bercengkrama dengan sahabat. Oke. Dan alhamdulillah ya di sore ini gua Gilang Yaditya masih bisa diberi semangat dan masih bisa diberi waktu khususnya juga untuk kru dari channel Yaditya untuk bikin konten atau syuting berdebat ini cuy. Dan lebih menarik lagi, guest star sekarang ini benar-benar menarik banget. Kenapa? Karena pertama, sebelumnya guest star gue itu kan orangnya tuh benar-benar yang mempunyai masa sendiri gitu. Contoh kayak anak gamers, ya kan? Segelintir, hanya dia di circle-nya saja. Terus juga kemarin terakhir yang ramai juga viewsnya ada Kang Rangga Pascal. Beliau juga dari organisasi dan juga beliau dari bela diri. Dan sekarang gue ngeyakinin kalau guest star gue yang sekarang ini bukan cuma circle dia aja, tapi satu dunia, bukan satu Indonesia lagi ya, satu dunia bener-bener banget butuh masukan dari beliau. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu pengusaha dari Kota Garut yang bisa mendapatkan income mungkin lebih dari 1M ya, selama 2 tahun terakhir. Oke, ada Pak Hendra. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Gilang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sore ini kan sejuk gini Pak ya? Betul sekali. Sangat segar banget Pak. Tapi kalau misalkan saya pribadi Pak ya, liatin kayak yang udah saya dapetin, segernya nggak berpengaruh sama sekali. Oh iya. Aku pengen nanya dulu nih, keseharian Pak Hendra ini apa sih? Kalau sekalian saya tuh banyak nggak jelasnya. Oh saya apalagi teman saya aja lebih nggak jelas Pak. Karena orang sering lihat saya kok ini seringnya di rumah aja, ya. Terus tak tahu jalan kemana menghilang, terus ada orang datang ngumpul-ngumpul, gitu-gitu aja sehariannya. Tapi hasilnya jelas gitu. Nah, kelihatan seharian nggak jelas, tapi hasilnya jelas. Hasilnya jelas, luar biasa. Oke. Kalau misalkan dari keseharian yang nggak jelas ya, dapat penghasilan yang jelas itu, saya pribadi nih Pak, nantilah subscriber saya nanti dulu lah, saya dulu aja nih ya. Oh siap. Saya pribadi pengen tahu apa sih triknya Pak? Triknya sederhana, saya sebetulnya berangkat dari latar belakang dulu ya. Iya. Tadinya memang saya seorang pebisnis juga. Pebisnis. Dulu saya 7 tahun menggeluti dunia kuliner. Wow. Wah, kata orang mah saya ini bos rumah makan dulu. Bos rumah. Mereknya aja rumah makan nama saya pribadi. Oh. Dulu saya buka di salah satu tempat ya. Nah, 7 tahun saya menggeluti, saya jalankan dengan sungguh-sungguh karena saya merasa ini bisnis saya. Iya betul. Oh. Ada pride tersendiri. Wah, ada pride tersendiri kan. Ya. Kata orang mas saya udah sukses waktu itu. Oh, iya. Siap. Keren lah namanya juga ya. Saya juga pernah selain rumah makan itu saya juga sampai bikin juga kemasan itu produk dengan merek sendiri. Sudah kirim kemana-mana. Nah dalam perjalanan memang bisnis ini ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Betul ya? Betul. Mungkin kita punya bayangan kita akan sukses. Ya. Kayak orang ekspektasi kita tinggi banget ya. Tinggi gitu kan. Makanya siang malam pagi saya ke pasar geluti, kemudian saya tungguan dengan impian yang begitu besar bahwa saya akan jadi seorang pengusaha hebat dari sisi bisnis kuliner. Ya. Tapi faktanya di lapangan di tengah perjalanan itu ceritanya lain. Lah kenapa? Apakah ini kalau berpikir secara kritis ya Pak ya? Ya. Apakah seorang Pak Hendra ini tidak kuat dengan pressure dari usaha itu atau juga apakah Pak Hendra ini tidak kuat dengan arus proses dari usaha itu Pak? Kalau bicara
kekuatan pribadi saya ini udah dikenal orang sebagai petarung, Benar. tahan banting lah ya. Siap. Saya nggak pantang Anti mengeluh. air, anti angin aja Anti orangnya. air, anti angin. Saya pantang mengeluh orangnya. Cuma kan kita harus realistis. Ketika kita melihat kenyataan bahwa usaha kita itu sudah sekian tahun, faktanya bukan tambah maju, tapi justru jalan di tempat. Malah saya bilang mungkin kali lubang tutup lubang lah. Selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Saya hanya memiliki 7 tahun itu dari pagi sampai malam saya jalankan bisnis dengan impian yang begitu besar. Ya alhamdulillah saya bukan tidak bersyukur ya. Saya selalu orang yang bersyukur. Karena itu ajaran agama kita untuk selalu Betul, bersyukur. betul. Nah, saya menjalankan itu dengan besar, modal yang besar ya. Kemudian energi yang besar, punya karyawan juga. Itu saya hanya memiliki sebuah motor. Hanya sebuah motor Sebuah selama motor. 7 tahun. Selama 7 tahun. Dan punya karyawan. Punya karyawan 7 motor. Padahal itu dari pagi sampai malam itu. Orang banyak kenal lah kalau pernah mencicipi. Dan kata orang nggak jelek-jelek amat lah karya saya untuk bab makanan ini. Nggak sampai nggak enak gitu. Oh, ya? sampai nggak, kata orang mah enak gitu. Enak pasti ya. Tapi kok jalan di tempat. Memang Apakah ada market berbagai value-nya? sebab-sebabnya banyak. Di antaranya memang semakin kesini tingkat persaingan bisnis itu usaha kuliner itu semakin Oh iya. ketat. Jelas. Ya. Nah, saya salah satu orang mungkin yang mungkin dari sisi persaingan zaman usaha kuliner itu orang yang mungkin dianggap bukan gagal ya, belum sukses saja. Belum sukses. Belum sukses saja. Nah, saya di saat itu berpikir, apakah saya akan terus menghadapi fenomena ini, atau saya karena punya impian tinggi ya, saya ingin membahagiakan anak istri, ingin bermanfaat buat keluarga saya, orang tua saya kan. Terus saya juga ingin punya impian yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, saya akhirnya mencari solusi jalan. Ini tetap saya sambil berjalan kulinernya, tapi pikiran saya bagaimana saya mencari solusinya. Kan nggak mungkin hasil kita cuma dapat untuk motor kredit, sementara kita ekspektasinya ingin punya rumah, ingin punya mobil. Mungkin kalau kita punya anak-anak kita bisa masuk pesantren, kita bikinkan mereka, persiapkan mereka punya pesantren mungkin ya. Nah, tapi realitanya kan nggak begitu. Nah, nah, saya berpikir keras, saya harus cari jalan keluarnya. Tidak cukup hanya bermimpi, sementara saya tidak berlari untuk menggapainya. Oh, menarik. Berarti kalau sebelum dilanjutkan Pak ya, yang saya tangkap barusan, ketika Pak Hendra punya mimpi, mimpinya sebenarnya tetap itu, mimpinya tetap itu, tapi caranya tidak dengan hanya satu cara. Betul. Begitu Pak. Betul sekali. Oke, nextnya mungkin setelah Pak Hendra ibarat katanya sadar gitu Pak ya, kalau usaha yang sedang gua jalani ini nggak bisa deh kayaknya nyampe ke mimpi gua. Terus Pak Hendra ke usaha yang mana lagi? Nah, akhirnya di perjalanan saya dipertemukan dengan seseorang. Itu dengan lagi jalan naik motor, saya mampir ke salah satu teman. Nah, teman saya ini ya juga nggak jauh-jauh lah, dengan urusan perut juga dia usahanya. Jadi kan teman orang jual rumah makan nggak jauh lagi dengan urusan perut lagi, temannya main ke teman gitu kan. Oh, ternyata dia menawarkan sebuah bisnis ke saya. Bisnis. Nah, bisnis ini saya nggak tertarik dari awalnya. Begitu dia tawarkan bisnisnya, saya lihat buku yang ditawarin. Bang, ini coba baca ini katanya. Ini bagus Bang, menarik. Banyak orang sukses. Udah nah. Ini sudah tahu arahnya. Ini arah bisnisnya sudah tahu. Oke, dan di episode ini ada yang menarik banget nih. Ada lagi syuting, ada bidadari. Oh, dia cerdik ya. Mungkin dia orang tuh memang ketika dia ingin menarik orang kan ada banyak-banyak cara untuk mendekatinya. Dia masukin, buka kap motor saya, dia cemplungin satu tablet produk Dari dia, produk itu. Nah, di situ saya kaget. Saya biasanya 20.000 itu kalau dengan perjalanan yang sama tuh habis 3 hari. 3 hari, ternyata ini 5 hari saya belum ngisi bensin. Tapi dengan perjalanan yang sama. Dengan produk itu, dengan perjalanan yang sama, dengan waktu yang sama. Bikin ya lebih irit gitu. Nah, dan tenaga kendaraan kok beda, padahal belum diservis. Ya, nah, saya berpikir, jangan-jangan ini loh solusi buat saya mewujudkan mimpi-mimpi saya tadi. Ini produk dasar ini.
Karena saya berpikir sederhana. Kita kalau mau bisnis pasti cari produk yang laku di pasaran. Betul. Nggak mungkin kita bisnis, tapi kita udah tahu produknya nggak akan laku. Nggak laku ngapain kan gitu. Ngapain kita bisnis ya? Ngapain kita bisnis. Nah. Saya berpikir, oh ini dahsyat ini. Nah. Hari ini siapa yang tidak punya kendaraan? Betul. Gitu kan? Dan kalau orang punya kendaraan berarti butuh bahan bakar. Pasti. Nah produk ini berkaitan dengan itu salah satunya. Berkaitan. Dan saya merasakan sendiri, kok bisa hemat gitu. Saya dengan orang pasti pikir yang sama. Kalau punya kendaraan pasti pikir hemat. Aneh aja orang punya kendaraan, dia nggak pengen hemat. Iyalah. Apalagi di zaman Mbak Corona sekarang kan. Apakah dia kebanyakan uang gitu loh? Gue pengen boros-borosin bensin. Aku udah habis-habisin duit aja gitu kan, sesuka-suka gua kan gitu kan. Ini kan enggak. Semua orang pasti pengen hemat. Nah saya suka cerita sebalik. Nah, ini dahsyat nih. Ini bisnis bisa. Saya pikir pertama yang saya bayangkan ini laku di pasaran. Terus ini kalangannya tidak terbatas. Kalau makan kan, misalkan saya dulu jualan fried chicken, kan orang-orang suka ayam aja. Iya, betul. Saya buka ayam penyet juga sesuka ayam aja. Mungkin pecinta domba belum tentu suka sama ayam kan gitu. Betul. Nah, tapi kalau bicara produk ini semua orang butuh bahan bakar. Nggak ada yang nggak butuh. Nggak ada yang butuh. Kecuali sudah ditemukan cai air mengganti bahan bakar, udah saya berhenti tuh. Air balong bisa jadi bahan bakar. Udah saya nggak jalanin itu. Nah, saya tanya. Saya langsung datang lagi ke orangnya. Coba jelasin ke saya bisnisnya. Ya. Bilang, wah jelasin. Waktu itu saya nggak terlalu ngerti. Karena memang ya kita kan segmen itu juga butuh ilmu ya. Betul. Dijelasin sekilas bayangannya dengan bla-bla-blanya. Wow, dengan apa yang kita dapatkannya. Ya saya karena produknya tadi. Ini saya pikir produk dasar. Kalau itu udah pasti nuturkan lah kata orang Sunda. Pasti ngikutin hasil. Nah, nanti aja belajarnya sambil berjalan. Karena mau tipe saya gitu. Saya kalau sudah yakin saya nggak perlu terlalu pintar. Gas dulu aja pokoknya. Gas dulu. Karena orang kalau mau usaha, mau merubah nasib tuh tak kanan tuh harus dijalankan dulu. Out of the box. Nah, jalan dulu, pikir belakangan. Betul. Jangan banyak mikir kapan jalannya gitu. Akan jalan-jalan. Jalan-jalan gitu. Dan memang faktanya ketika saya gabung di bisnis itu, memang kita harus ada paketnya ya, belanja paketnya. Nah, saya ngambil paket yang termurah aja. Ukuran saku saya saat itu. Saat itu ya. Nah, ukuran saku. Oh, sekarang beda ya. Sekarang beda. Oke. Siap. Nah, dengan ukuran saku saya gabung ngambil paket terbawah aja. Nah, ketika saya mulai gabung, saya dapat produknya. Saya coba tuh pasarin teman-teman saya. Subhanallah, saya 2 hari paket yang saya ambil tuh langsung habis. Langsung habis. Modal saya balik, malah saya udah untung. Dengan modal berapa itu? Modalnya kecil lah gitu. Nanti kalau saya ceritain modalnya nanti semua pada gabung nanti. Oh iya, kalau misalkan pengen tahu modalnya berapa, nanti gue tulisin juga WhatsApp atau Instagramnya Pak Hendra di deskripsi ya. Kayak gitu. Nanti kita sebutin lah. Siap. Dan kalau ini Pak, untuk jualan kan apa namanya dari produk tersebut gitu ya, dalam 2 hari habis semua. Kalau aku pribadi itu dalam usaha apapun yang aku jalani, aku pasti berpikir resiko terberat dulu Pak. Betul. Gitu. Karena kalau misalkan aku pikirnya manis dulu, ketika aku dapat resiko terbesar, aku nggak siap, ya kan? Betul. Tapi ketika aku mikir resiko terbesar, aku pasti siap. Kayak gini aja. Untuk awal bikin YouTube ini, aku pasti bakal mikir, wah ini waktu gue bakal kepotong banyak banget nih. Sedangkan untuk monetisasi YouTube ini, istilahnya menghasilkan uang dari YouTube ini nggak langsung bisa terproses. Berarti aku harus pray dulu tuh. Dan kayak kemarin tuh malam minggu aku sampai upload video berdebat juga sama episode yang kemarin sama Rangga Pascal. Pas mau upload ternyata dapat copyright dari YouTube, kan nggak bisa dapat duit tuh. Betul. Aku turunin lagi videonya, pas mau re-upload ada kendala dan lain hal sampai harus edit dari awal Pak. Percaya nggak percaya, dari jam 11 malam kemarin aku nggak tidur sampai jam 7 pagi tadi. Sampai jam 7 pagi. Aku tidur jam 7 dan bangun jam 9 karena ada janji sama Pak Hendra. Takutnya pagi jadinya ya. Tapi dengan hal seperti itu, meskipun nggak dapat duit, aku siap. Karena yang aku mulai dari awal, oke, ini proses gua harus kayak gini. Kayak gitu kan. Resiko terbesarnya yang sampai bikin Pak Hendra apa ya? Istilahnya berdarah-darah gitu ya. Karena aku nggak percaya nih ada orang yang bisa sukses tanpa dia harus berdarah-darah, aku nggak percaya. Betul. Yang bikin Pak Hendra berdarah-darahnya kayak gimana sih Pak? Bicara risiko dalam sebuah usaha itu pasti ada. Pasti. Ya.
Tapi orang yang tidak berani ngambil risiko tidak akan kemana-mana hidupnya. Sepakat. Betul nggak? Sepakat, setuju. Nah, jadi orang yang mau berubah dia harus berani ngambil risiko. Tapi yang saya rasakan di bisnis ini tidak ada risiko, kecil lah. Kecil. Walaupun ada risiko, ya kan? Risikonya malah nggak sukses saja. Gitu aja. Coba cari orang malas, ada nggak yang sukses? Nggak ada. Nggak ada. Malas juga sama aja kayak di luar sana. Iya. Bicara risiko, apa sih risikonya? Modal pertama kecil bisnis. Bicara bisnis, kita langsung Betul. masuk to the point Bisnis, ya. oke. Nah, oke. Di bisnis ini modalnya sangat kecil. Jauh lebih besar bisnis saya yang dulu. Yang fried chicken Kuliner, itu. kuliner. Ya, saya ada tempat makannya, sewa tempat 20 juta setahun, Oh. ya kan? Nah, itu baru sewanya aja loh. Oh, sewanya. Belum alat-alat masaknya loh. Ya kan? Nah, terus belum berdarah-darah menjalankan yang tadi berdarah tadi. Iya, bilang, iya, ya, iya, nah, iya. berdarah gitu. Modal itu kita udah bilang di sini kecil sekali 1.500.000. 1.500.000. 1.500. Hari ini 1.500.000 tuh. Orang reunian aja udah bisa habis. Ini zaman mak-mak reunian nih, zaman orang reunian. Ya kan? Ini kita stresnya di situ. Reunian hari ini kan sekali nyumbang kan berapa? Kalau nyumbang sedikit nggak enak sama yang kenangan lama kan Takut gitu. diomongin. Iya, iya. Nah, sejuta setengah. Ini kita gabung. Itu kita langsung dapat produk. Produknya Ya, produknya itu yang salah barusan satu yang itu. tadi yang kita bilang tadi itu. Penghemat bahan bakar. Penghemat bahan Ya. bakar. Nah, terus kita langsung untung. Dapat produknya jauh lebih besar dari uang kita keluarkan. Berarti nggak ada risiko. Oh, dapat produknya lebih besar. Ya, Ibarat kata kita dengan 1.500.000, tapi kita dapat produk senilai 2 juta. 2 juta. 2 juta. Oh. Pertanyaannya risiko nggak? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Lebih risiko jualan gorengan. Gorengan. Beli iya. gerobak, Iya. gerobak beli 3 juta, yang sederhana dikit lah ya, gitu. Terus diam aja. Dapat duit nggak untuk kembali beli gerobaknya? Nah, di bisnis ini kita jangankan untuk dijual. Kalau saya dijual ya, karena berpikirnya saya harus balik nih uang saya Ya, nih. ya. Ya kan tadi kan, oh saya datang teman-teman cerita-cerita gitu. Nah, kita pakai produk ini aja udah jauh lebih untung. Nah, jadi karena kita juga butuh bahan bakar kan saya bilang tadi. Siapa yang nggak butuh bahan bakar? Kita juga pengen hemat. Kita juga kendaraan kita pengen terawat. Karena lewat pakai produk ini kendaraan kita juga terawat manfaatnya itu. Nah, ternyata tidak ada risiko sebetulnya. Kalau mau dibilang tadi sisi resikonya. Tapi untuk dapat hasilnya, nah itu yang tadi kita cerita. Prosesnya berdarah-darah juga. Ada Tapi contoh cerita nggak kalau saya berdarahnya kayak gimana? berdarahnya ya tolak orang. Ya kan cerita datang ke sedikit MLM. Nah, ceritanya itu udah langsung begitu. Jadi dijustifikasi udah MLM. Seolah-olah MLM ini sesuatu yang membuat dunia ini kiamat bagi dia tuh. Enggak gini, maaf aku cut ya Pak ya, maaf. Kalau misalkan barusan Pak Hendra itu berbicara seolah-olah MLM itu dunia ini kiamat. Tapi maaf banget. Siap, boleh. Aku pribadi Pak ya. Aku pribadi itu orang yang jujur nih Pak. Dulu aku pernah ikut salah satu MLM. Dan maaf nih ya, kapok Pak. Kapok. Aku kapok kenapa? Karena ya nggak mau terlalu detail lah. Intinya males aja Pak. Sekarang dengan produk emang sih aku apa ya? Aku setuju, aku sepakat bahwa produk MLM itu hebat-hebat. Tapi dengan harus nyari orang, tutup poin, aku harus simpan produk di rumah. Enggak deh pokoknya gitu. Oh. Aku pribadi kayak gitu Pak. Siap. Nah kalau untuk Pak Hendra sendiri yang notabene-nya udah pride-nya atau di balik darahnya keluar MLM tuh Pak ya. Perspektif Pak Hendra sendiri untuk MLM itu seperti apa? Pertama kita harus tahu dulu ya apa sih MLM gitu. Bagi saya MLM ini sama saja kayak bisnis konvensional. Ya kan? MLM itu ya sebuah sistem bisnis zaman modern lah. Zaman now kata orang kan. Ya. Nah, itu cara untuk mendapatkan sebuah keuntungan saja. Gitu. Cuma memang ada identiknya selama ini orang tanpa ada mengeluarkan tanpa produk, kemudian dia juga dibebani hal-hal yang mungkin terbebani yang tidak dia dapatkan di konvensional, baru stigmanya negatif. Betul. Nah yang saya pahami MLM itu kita sistem pemasaran, cuma dia berjenjang, kemudian kita saling memviralkan, nah, saling bersinergi dengan yang lain.
ibaratnya. Dan itu sebetulnya perusahaan-perusahaan apapun juga MLM, semua ya. berjejaring lah, Betul. gitu kan. Sampai sekarang kan ada banyak franchising juga ya. Betul. Masuk multi level marketing juga. Jadi MLM itu bagaimana kita menghabiskan sebuah produk. Kalau di konvensional 1000 produk nih, 1000 minuman ini harus kita jual sendiri kalau konvensional. Ya. Betul nggak? Betul. Nah, kalau di bisnis network jaringan, bagaimana 1000 ini kita jualnya berapa banyak orang yang terlibat menjualnya sehingga habis sama aja kan? Ya. Ini bicara MLM yang murni loh, yang jelas. Nah, yang hebatnya di bisnis ini yang saya rasakan ya, membanding-bandingkan lah berbagai MLM yang pernah diikuti gitu, sehingga saya termasuk orang yang trauma kapok juga gitu. Sehingga saya langsung nolak ketika diajak pertama itu. Saya pertama lihat yang ditawarkan tuh produknya jelas. Ya. Artinya kalau saya bisnis konvensional juga saya ada produk yang saya jual, betul nggak? Betul. Itu yang pertama. Di sini produknya juga jelas. Pertama, produk ini itu bermanfaat buat banyak orang. Jadi nggak usah urusan MLM juga, dia butuh produknya. Nantilah urusan MLM ke 1000, buang aja dulu ke laut. Pertanyaannya, kamu pingin hemat nggak kendaraannya? Sederhana kan mikirnya. Merubah perspektif, betul. Betul nggak? Betul. Kayak saya dulu jualan chicken, kamu pingin makan nggak? Pingin suka ayam kita nggak? ngobrol dulu si produk kitanya ya. Iya. Suka makan nggak gitu. Suka nggak? Ya, sederhana aja. Ya. Produknya manfaat buat kita. Nggak mau MLM juga nggak apa-apa. Nah, saya pikir gitu. Produknya jelas. Kenapa saya harus takut dengan MLM? Toh saya merasakan produknya. Nggak saya jalani juga, saya nggak rugi. Kan tadi 1,5 juta saya keluarin beli produknya, saya pakai saja, saya sudah dapat 2 juta. Nanti urusan MLM-nya. Jangankan MLM lah yang bikin trauma itu. Konvensional beli produknya cicing, diam. Oh, iya. Saya beli daging untuk rumah makan saya, beli beras, terus saya nggak buka tokonya. Kira-kira ada beli nggak? Nggak. Sama saja di MLM. Begitu-begitu juga. Nah, terus bicara tadi apa yang bikin banyak orang trauma di MLM? Pertama, memang ada orang yang menjalankan MLM itu dia memang tidak ada produk. Kemudian yang luar biasa ini memputarkan uang. Kalau kita kan enggak. Money games ya. Money game. Mendikatakan orang itu. Kalau di sini tidak murni kita bisnis konvensional sebetulnya. Cuma ada sistem yang membuat kita produk kita ini lakunya lebih banyak tapi dikerjakan bersama-sama. Sederhana berpikirnya. Ya. Kalau gini Pak, untuk kita berbicara tadi money games ya. Sekarang gini, kan ada juga nih sistem money games atau binary dan lain-lain lah. Intinya kalau misalkan kita banyak stigma negatifnya seperti ini. Lu kalau misalkan pengen kaya, yang di bawah lu harus ngebina yang di bawah lu. Ya kan? Tapi kalau yang di bawah, kan kita berbicaranya ke bawah-bawah gini ya, Pak, kalau MLM itu. Kalau misalkan kita yang di bawahnya kerja keras, yang kayaknya tuh yang di atas. Betul sekali. Apakah seperti itu juga? Nah, ini yang membedakan. Ini yang membedakan. Kalau dari keyakinan agama saya ada istilah menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh? Siapa bersungguh-sungguh dia dapat. Persis seperti ini yang kita jalankan hari ini. Tidak ada jaminan orang yang lebih dulu gabung di bisnis ini dia sukses duluan. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Dan tidak ada jaminan orang di atas kita kalau pakai diagramnya lah ada di atas gitu, capek juga kita lihat ke atas gitu. Ada di atas gitu. Ya kan? Ya. Nah, dia lebih sukses. Hari ini faktanya. Saya gabung di bisnis ini berarti saya di bawah orang dong. Betul. Ya kan? Masa di bawah pocong gitu. Masih di bawah orang gitu ya. Ada orangnya. Dan faktanya saya jalankan di sini sungguh-sungguh. Saya berangkat ke kantor, berdarah tadi cerita ini. Naik motor, panas-panasan, hujan-hujanan, ya kan? Saya berangkat ke kantor pusatnya untuk belajar saya, untuk mengetahui apa sih yang saya jalankan ini, ya kan? Nah, kemudian saya tawarin ke orang setelah saya paham gitu. Nah, hari ini tuh ternyata saya lebih dulu dapat hasilnya daripada orang yang di atas saya, dan di atasnya lagi. Ini adil sistemnya. Tidak ada jaminan orang di atas kita kaya. Nah, bicara orang memperkaya orang di atas nih. Betul. Pertanyaan saya sederhana, karena saya pelaku konvensional. Saya pernah buka toko baju, saya buka rumah makan. Banyak lah kegagalan saya di bisnis konvensional gitu ya. Lebih berdarah saya dari bisnis ini. Apa saya tidak memperkaya orang di atas saya di bisnis konvensional? Memperkaya sih. Tiap hari saya beli beras di rumah makan saya. Saya memperkaya tukang beras nggak? Memperkaya.
MLM nggak saya? Nggak ada MLM urusannya ini. Ini konvensional. Ya. Si tukang beras yang saya beli belinya kemana? Ke Kurus bandar gede. beras gitu lah. Bandar beras. Memperkaya orang di bandar beras nggak? Memperkaya. Ah, ya, ya. Betul nggak? Saya dulu beli baju ke grosir gede, konveksi, memperkaya dia. Memperkaya. Dia memperkaya pabrik benang nggak? Memperkaya juga. Tapi yang hebatnya di bisnis multi level ini yang saya rasakan, ya, di bisnis konvensional kita tidak dibantu oleh orang-orang yang kita perkaya tadi. Pernah nggak dengar ada saya pribadi nih, saya beli beras, tiap hari laku beras, saya tidak pernah ditanya dan tidak mau tahu tukang beras apakah saya maju usahanya atau tidak. Oh iya. Udah jual, udah lepas. Lepas saja. Saya tidak pernah ketemu dengan yang namanya bos ketika saya dulu buka toko baju, tukang modal yang gede gitu ya. Nah, berlipat-lipat tuh, baju dilipat kan, Bu. Nggak pernah tuh si tukang pabrik tekstilnya tuh nanya, wahai Pak Hendra gimana kabar? Wahai Pak Hendra. Ya, ya, ya. Kalau Pak Hendra capek, biar deh saya bantu tokonya. Nggak ada, Pak. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Pernah nggak tanya-tanya nih? Kita di kafe ini misalkan nanya-nanya gitu, beli apa yang keperluan untuk urusan kafe? Beli gula aja deh ke mana gitu ya, urusan minum-minum kan ada kaitan dengan gula. Pernah nggak tukang gulanya yang diberi keuntungan tiap hari yang kata kalau di diagram tuh di atas kita itu, ya, pasti. karena untungnya ngalir ke dia kan. Ya. Capek Pak kalau mikirin di atas itu untung berapa, capek. Ya, Kenapa di MLM kita harus berpikir begitu, memperkaya orang di atas? Kamu mau sukses, cari jalan, kamu yang kalau berjuang sungguh-sungguh, kamu yang sukses. Sama konvensional jungkir balik. Kan nggak berpikir kita, jangan-jangan tukang beras di atas saya ini kaya ini. Gara-gara saya tiap hari jualan makanan. Betul nggak konvensional? Betul. Akhirnya semua orang tuh kalau berpikir orang lain kaya gara-gara dia, udah nggak ada orang jualan, Mbak. Udah nggak mau orang jualan. Berpikirnya sedikitnya takut. Jangan-jangan saya berkaya orang nih. Iya. Apa yang kita takut dengan MLM? Betul nggak? Betul. Di situ saya terbuka mindsetnya di bisnis ini. Begitu saya belajar, ternyata saya banyak salah. Saya termasuk orang trauma juga kan, karena banyak belum gagal. Tapi pikir orang gagal juga saya. Dulu nolak ditawarin gagal, berpikir gagal berapa kali gitu. Ternyata itu kesalahan berpikir. Padahal itu biasa saja sih MLM, tenang. Apa sih yang kita takutkan? Modal juga kecil. Memangnya di konvensional kita bisa jualan dengan 1,5 juta gitu. Saya orang jual gorengan aja berapa modalnya? Belum gerobak dan Belum lain-lain. gerobak, belum tenaganya. Iya. Emangnya dia langsung sukses dia? Enggak juga. Orang banyak trauma di MLM katanya karena banyak gagal. Pertanyaan saya, apakah dengan tidak ikut MLM dia sukses? Tidak juga. Hah? Enggak juga ya. Kalau nggak dengan tidak ikut MLM, dia sukses. Sukses? Enggak juga deh. Banyak orang bilang, cuma segelintir orang kaya. Pertanyaan saya, konvensional semua orang jualan produk yang sama, banyak yang sukses nggak? Enggak. Banyak yang gagal juga. Banyak gagal juga. Nah, apa harus diadu-adu konvensional? Sama-sama saja bisnis, jualan produk. Dan memang ada bisnis MLM tertentu itu dia membebani mitranya. Ada misalkan seperti contoh dengan wajib tutup poin tadi ya, belanja tiap bulan. Belum habis produknya dia harus beli lagi. Oh, tapi di sini enggak? Di sini alhamdulillah tidak ada. Itu yang membuat saya enjoy. Nama perusahaan ini apa? Nama perusahaannya itu Eco Racing ya. Eco Racing. Eco Racing. Dia PTBS. Bandung Eko Sinergi Teknologi. Bandung? Eko Sinergi Teknologi. Berarti dari Bandung ini dia? Dari Bandung. Oh, bukan biasanya, maaf nih. Biasanya kan perusahaan MLM tuh kebanyakan kan dari negeri seberang. Betul. Ya kan? Saya senang di sini. Pertama, ada banyak sisi yang membuat saya nyaman di bisnis ini. Pertama, produk ini karya anak bangsa. Udah lah, jangan bilang-bilang cinta NKRI kalau produk karya anak bangsa aja nggak dihargai. Ini catat nih. Ya. Saya kan kadang enek juga saya. Iya. Ya kan? Ini ada anak bangsa memikirkan negeri ini, dia ingin memberi solusi, lalu dia teliti produk ini owner kita ini yang punya ini 10 tahun dan teliti produk ini. Dia alumni ITB, dia teliti produk ini karena dia punya impian, punya visi misi dia. Visi misi perusahaan ini pertama karena yang ownernya seorang muslim, dia ingin membebaskan umatnya dari riba. Oh. Ya, kemudian dia ingin mensejahterakan banyak orang. Kan luar biasa visi misinya. Luar biasa banget.
Kenapa kita yang ngaku-ngaku cinta negara kita ini, kita nggak dukung yang begituan? Produk luar negeri kita bangga, kita mereknya segala macam. Produk anak bangsa sendiri kita sepelekan, Kita pinggirkan. pinggirkan. Saya bangga, saya senang. Nah, terus kantornya dekat. Di Bandung juga Bandung berarti? atau pusat. Dan yang hebatnya bisnisnya apa perusahaannya ini? Hmm. Kalau orang bilang, kalau orang bikin perusahaan pakai utang biasa nggak? Biasa. Orang bikin perusahaan nih dari utang biasa nggak? Biasa. Ini perusahaan dibangun tanpa utang. Gedung Pak Lontai tanpa utang. Langsung kes-kesan dia gitu ya? Enggak, aset dia itu udah dibangun tanpa utang. Ah. Karena kan visi misinya membebaskan orang dari utang dan riba. Ya kan? Dia harus kasih contoh dong. Contohnya dari situ dulu tuh. Iya, harus dulu dong, jangan nyuruh-nyuruh orang. Iya. Jadi juga punya utangan gitu. Nah, kan nggak Enak lucu. juga ya, Nggak gitu. lucu lah. Iya. Ya kan ketawain nanti juga kuntilanak nanti ketawa ya. Nggak lucu. Nah, itu aja yang membuat saya enjoy. Kalau sistem sama-sama saja, kalau mau jangkir balik capek sendiri, udah konvensional aja. Tapi kalau mau bareng-bareng kayak gini, ceritanya bareng, ngopi-ngopi, cerita manfaat produk, bisnisnya begini, saling solusi, saling bantu, yang nggak ngerti kita ajarin. Kita ngajarin orang gratis loh. Saya ngisi seminar ke Riau, ya. Setelah saya dapat salah satu rewardnya ya, itu kan saya nggak dibayar, Pak. Di Riau itu nggak dibayar? Iya, kita ini yang sudah diundang-undang ini hebatnya bisnis MLM. Kita memikirkan saling bantu di sini. Lalu ketika kita datang, kita beri mereka ilmu, saling berbagi, sharing. Kan kita tidak dibayar, Pak. Coba kalau kayak kita ini dari Pulau Jawa itu kalau ke jauh keluar Pulau Jawa ya, itu berapa harus siapin dananya? Sejam itu bisa 20 juta mungkin 30 juta. Taruhlah saya kurang terkenal mungkin ya. Ya dapatnya mungkin dikasih 10 juta lah kalian. Ini saya nggak bayar. Yang dapat mobil mereka, Pak. Tapi full support berarti ya? Saya full support cerita. Ah. Ngasih jalan. Nah yang mahal itu ngasih orang jalan. Memberitahu orang, mencerdaskan orang. Iya. Ini jalan yang membuat saya enjoy. Karena memang saya berpikir saya harus manfaat. Kalau saya dulu buka rumah makan aja, perasaan saya kalau kaya saya kayak sendiri doang. Kalau saya seandainya dulu sukses gitu ya rumah makannya. Kalau saya yang kaya siapa? Saya atau karyawan? Bapak. Saya lah. Orang yang punya saya. Tapi di bisnis ini salah satu lagi, kalau kita sukses, kita bisa suksesnya bareng-bareng. Gitu. Asal menjalankannya juga sama-sama. Ini kebanyakannya pingin suksesnya, jalaninya nggak mau. Ah ini yang nggak benar nih. Banyak sih orang kayak gitu. Ini yang trauma itu banyak. Gua pengen ngomrohin orang tua, pengen bahagiain anak. Kerjanya tidur terus, Pak. Ini yang trauma. Saya cerita nih, saya ingat teman saya. Ya. Saya nggak sebutin nanti dia nonton. Gimana? Saya datang ke teman saya. Dia buka toko di salah satu pusat toko di Garut nih ya. Begitu saya datang nawarin bisnis ini Eco-Racing ini kan. Dia lihat buka bukunya, wah, no, nggak mau saya nggak mau. Saya bilang, saya trauma, nggak mau saya. Saya mikir kan, ini teman saya trauma. Saya sederhana pertanyaannya, saya nggak perlu debat dong. Wah kamu udah trauma ikut bisnis ini, saya bilang. Ya, berapa kali kamu ikut MLM? Wow, dihitung dia, pernah ikut pergi ada 4 kali, 5 kalian lah. Modalnya berapa dulu? Ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta gitulah ikut. Terus, kamu gagal, trauma, ya. Bangkrut nggak gara-gara modal segitu sebenarnya? Mikir, nggak bangkrut saya kan. Nah, saya nanya sekarang. Sekarang kamu konvensional buka toko ini. Ini toko udah konvensional ke berapa jalannya? Dulu pernah buka ini, jualan itu. Pernah nge-grab. Nge-grab besar nggak modalnya? Besar. 1 mobil, Pak. Satu mobil. Betul. Kalau ngojek modalnya apa? Motor. Gede nggak modalnya? Mau gede juga. Jukir balik nggak? Iyalah. Kalau nggak ngojek dapat duit nggak? Kagak. Iya. Saya bilang, oke, kamu udah bisnis sekarang. Berapa modalnya sekarang? Dia itu ratusan juta. Mana ada buka toko puluhan juta? Mana ada orang datang ke toko yang sedikit barangnya? Ratusan juta. Terus pertanyaan saya sederhana. Kamu udah sukses sekarang belum? Belum. Utang banyak. Saya mikir, kamu ini bisnis yang keberapa konvensionalnya? Ternyata dia sudah ada 7 kali ganti-ganti bisnis dan pernah bangkrut. Konvensional pernah bangkrut. Saya nanya dia,
kamu aneh orangnya nih. Pernah ikut MLM 4 kali, modal 1 juta 2 juta, kamu trauma. Padahal yang ini yang tadi dia konvensional bangkrut semua. Bangkrut beberapa kali sebelumnya dan jatuh punya utang. Kan harusnya dia traumanya konvensional dong. Iya. Ketika dia yang ke-6 kali gagal, dia nggak mikir lagi, saya udah nggak mau lagi bisnis, ya Allah, udahlah saya trauma gitu ya. Mungkin kebalik. Saya bilang, aduh kamu, saya bilang, buka mindset. Sadar. Dah saya gabung langsung ke racing. Sederhana Pak. Kalau Pak Hendra sendiri perjalanan di Eco Racing udah berapa lama? Saya baru 2 tahun. Udah dapat apa aja? Alhamdulillah, saya di perjalanan 2 tahun menjalankan Eco Racing ini, itu baru dapat, pertama saya dapat mobil CR-V ya, cash ya, di sini nggak pakai DP-DP-an. Oke, cash. Ya kan, cash diberi oleh perusahaan sebagai reward, penghargaan kita karena produknya laku. Produk laku bukan investasi uang orang loh, ya kan. Kemudian saya dapat lagi 1 mobilio dan terakhir awal Januari kemarin saya dapat Pajero cash. Bukan baru dapat itu mah Pak, atau dapat banyak itu. Oke, dan menarik nih ya, menarik banget perbincangan tadi. Gue pribadi Pak ya, saya pribadi lebih open minded gitu loh, karena ternyata tidak seburuk itu tentang MLM. Betul. Dan kalau misalkan ada pun MLM yang maaf nih Pak buruk, itu bukan MLM-nya, tapi sistem perusahaannya, ya kan? Nah kalau untuk MLM di sini sendiri kita lebih siap, kita lebih sadar gitu loh. Kalau semisal hal yang terjadi saat ini di pandemi seperti ini, kita jangan sampai stuck ya Pak ya. Contoh kayak tadi cerita Bapak tadi sudah 7 kali ya kan ikut buka bisnis konvensional dan ternyata bangkrut terus ya kan. Lebih baiknya kita jangan stuck tapi kita cari cara lain. Betul. Kalau semisal caranya itu ada di bisnis ini dan kalian interest, so kalian bisa langsung hubungi aja, nanti kontak person dari Eco Racing, mungkin kontak Pak Hendra atau nanti juga istrinya Pak Hendra ikut juga ya. Alhamdulillah. Sekali lagi makasih banget nih Pak, Sama-sama. udah mau ngobrol sama Gilang Yaditya di channelnya Aditya dengan konten berdebat ini. Semoga dengan usahanya ini Pak Hendra bisa lebih maju lagi, Amin. dan terutama bisa disehatkan lagi. Amin. Salam buat keluarga di rumah. Sama-sama. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya.